sukunya yang saling berdekatan, sedangkan dari aritmatika adalah jumlah suku dari suatu barisan aritmatika. Nah, di sini ada studi kasus barisan dan aritmatika. Jadi kasusnya itu adalah penjualan donat kukus pada minggu pertama sebesar 210.000 dan minggu kedua yaitu 517.000. Berapakah penjualan donat kukus pada minggu kelima dan berapa juga seluruh pengeluaran pada minggu kelima? Nah, jadi di sini ada penyelesaian dari studi kasus tadi. Jadi diketahui A sama dengan 210.000 rupiah, terus tuh M-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 307.000 rupiah. Nah, B ini dapat dari selisih U2 dan U1. Jadi U2 itu dikurangkan ke U1 yaitu Rp 517.000 rupiah dikurang 210.000 rupiah. Jadi hasilnya itu 307 rupiah. Nah, jadi kita akan menghitung baris aritmatikanya dahulu atau penjualan donkus pada minggu kelima. Jadi yang pertama itu kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Nah, kita kan ingin mencari U5-nya nih, yaitu pada minggu kelimanya. Jadi U5 sama dengan Rp 210 ditambah 5 dikurang 1 dikali 307.000 rupiah sama dengan 210 rupiah ditambah 4 dikali 307 rupiah. Nah, sama dengan 210 rupiah ditambah 1.228 rupiah. U5-nya sama dengan 1.438.000 rupiah. Nah, jadi pengeluaran donat kukus pada minggu kelima yaitu adalah 1.438 rupiah. Lalu kita akan mulai membahas sederet aritmatikanya atau jumlah seluruh pendapatan pada minggu kelima. Kita akan mulai membahas sederet aritmatikanya yaitu jumlah seluruh pendapatan pada minggu kelima. Jadi kita menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 A ditambah UN. Nah, kita ingin mencari S5 kan ya, karena kita akan mencari jumlah seluruh pendapatan pada minggu kelima. Jadi S5 sama dengan 5 per 2 210 rupiah ditambah 1.438 rupiah. 1.438 rupiah ini kita dapat dari hasil hitungan baris aritmatika tadi. Nah, lalu lanjut 5 per 2 itu sama dengan 2,5 ya. Nah, 2,5 ini dikalikan dengan 1.648 rupiah. Hasilnya 4.120 rupiah. Jadi jumlah seluruh pendapatan pada minggu kelima adalah 4.120.000 rupiah. Oke, baik, selanjutnya kita membahas tentang barisan dan deret geometri. Jadi barisan geometri ini merupakan barisan yang antara dua suku urutannya mempunyai rasio atau perbandingan yang sama atau konstan. Sedangkan dari deret geometri yaitu jumlah semua suku dari suatu barisan geometri. Oke, di sini ada dua studi kasus mengenai barisan dan deret geometri. Yang pertama ada lebih besar daripada satu. Kasusnya yaitu gaji pokok tahun 2025 seorang pegawai yang bernama Suhardiansyah sebesar 3.845.815 rupiah, dan di mana perusahaan memberikan kenaikan gajinya sebesar 5% per tahunnya. Lalu kita akan menentukan berapa besar gaji yang akan diterimanya dalam jangka waktu 5 tahun dan berapa jumlah gaji yang diperoleh dalam jangka 5 tahun tersebut. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam penghitungan deret dan barisan geometri dengan rasio lebih kecil daripada 1. Jadi di sini diketahui A atau gaji pokoknya yaitu sebesar 3.845.815 rupiah dengan jangka waktu 5 tahun dan dengan rasio 0,9. Dapat rasio 0,9 yaitu kita menghitung dari U3 dibagi dengan U2. Di sini diketahui U3-nya 10% dari 3.461.234 yaitu sebesar 3.115.111 rupiah. Jadi rasionya yaitu 3.115.111 rupiah dibagi dengan 3.461.234 rupiah sama dengan 0,9 atau jadinya lebih kecil daripada 1. Selanjutnya kita masuk ke penghitungan dari barisan geometrinya. Di sini rumus dari barisan geometrinya yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Jadi di sini karena ditanyakannya dalam jangka waktu 5 tahun, jadi U-nya U5. U5 sama dengan 3.845.815 rupiah dikalikan dengan 0,9 pangkat 5-1 sama dengan 3.845.815 rupiah dikalikan dengan 0,9 pangkat 4
dapat pangkat 4 dari 5 min 1. Lalu 3.845.815 rupiah dikalikan dengan 0,6561 dapat 0,6561 dari hasil 0,9 dipangkatkan dengan 4. Lalu hasil dari U5 yaitu 2.523.240 rupiah. Lalu masuk ke deret geometri. Jadi rumus dari geometrinya yaitu Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per atau dibagi 1 kurang N. Di sini ditanyakannya 5 tahun, jadinya S5 sama dengan 3.845.815 dikalikan dengan 1 dikurang 0,9 pangkat 5 dibagi dengan 1 dikurang 0,9. Menghasilkan 3.845.815 dikali dengan 1 kurang 0,59. Dapat 0,59 itu dari 0,9 dipangkat 5 plus 0,1. Dapat 0,1 dari 1 dikurang 0,9. Hasilnya 3.845.815 dikali 0,409 hasil dari 1 kurang 0,59 dibagi dengan 0,1 tadi. Menghasilkan 3.845.815 dikali 4,0951 dapat 4,0951 itu dari 0,409 dibagi dengan 0,1. Jadi hasilnya 4,0951 menghasilkan jumlah gaji yang diterima dalam 5 tahun yaitu 15.748.997 rupiah. Oke, selanjutnya yaitu studi kasus kedua dari barisan dan deret geometri dengan rasio lebih kecil daripada 1. Jadi di sini gaji pokok tahun 2025 seorang pegawai penanggung Suhardiansa sebesar 3.845.815, di mana perusahaan akan melakukan pemotongan gaji sebesar 10% per tahunnya. Jadi kita akan menentukan berapa besaran gaji yang akan diterima pada tahun kelima dan berapa jumlah gaji yang diperoleh dalam jangka 5 tahun. Oke, selanjutnya kita masuk ke penghitungan dari studi kasus deret dan geometri dengan rasio lebih besar daripada 1 tadi. Jadi kan dari soal sudah diketahui nih gaji pokok dari pegawai tersebut yaitu sebesar 3.845.815 rupiah dengan jangka waktu 5 tahun dan rasionya sebesar 1,05, di mana dapat 1,5. Jadi kita harus menghitung dulu besar rasionya. Cara menghitung rasionya yaitu U2 dibagi dengan U1. Di sini kita sudah mengetahui U1-nya yaitu sebesar 3.845.815 rupiah. Lalu kita perlu menghitung U2-nya dengan cara mengkalikan 3.845.815 rupiah tadi dengan 5%. Jadi hasil dari 5% dikalikan 3.845.815 rupiah yaitu 192.290 rupiah. Lalu hasil dari U2-nya ditambahkan dari 3.845.815 rupiah ditambahkan dengan 1.192.290 rupiah. Jadi hasilnya 4.038.105 rupiah. Rasionya yaitu U2 dibagi U1 4.338.105 rupiah dibagikan dengan 3.845.815 menghasilkan 1,5. Jadi artinya hasilnya lebih besar daripada 1. Masuk ke penghitungan barisan geometrinya. Rumus dari penghitungan barisan geometri yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, kita akan mencari U5-nya. U5 sama dengan A-nya tadi 3.845.815 dikalikan dengan R-nya 1,05 pangkat N min 1. N-nya kita ketahui 5, jadi pangkat 5 min 1. Lalu U5 sama dengan 3.845.815 dikalikan dengan 1,05 pangkat 4. Dapat pangkat 4-nya dari 5 min 1 tadi. Lalu sama dengan 3.845.815 kali 1,21. Hasil dari barisan geometrinya yaitu 4.653.436 rupiah. Masuk ke deret geometri. Rumus dari menghitung deret geometri yaitu Sn sama dengan
A dikali R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1. Karena kita mencari dalam jangka waktu 5 tahun, jadi S5 sama dengan 3.845.815 dikalikan dengan R pangkat N-nya, yaitu 1,05 pangkat 5 dikurangkan dengan 1 per R-nya 1,05 dikurang 1. Lalu sama dengan 3.845 dikalikan 815 dikalikan dengan 1,276 yang merupakan hasil dari 1,05 pangkat 5, lalu dikurangkan dengan 1 per 1,05 min 1. Jadi menjadi 3.845.815 dikali 0,276 per 0, dibagi 0,05. Lalu hasilnya yaitu 3.845.815 dikalikan 5,52. Dapat 5,52 itu tadi dari 0,276 dibagikan dengan 0,05 terlebih dahulu. Lalu menghasilkan jumlah gaji selama 5 tahun yaitu Rp28.998.000. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang anuitas. Nah, jadi anuitas itu adalah suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan sebuah uang umumnya sama besar dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayaran. Masuk pada studi kasus yang pertama, seorang mahasiswa membayarkan biaya kosnya sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 tahun. Nah, jika tingkat bunga yang berlaku adalah 1%, hitunglah present value dari pembayaran kos tersebut. Nah, jadi ini penyelesaian kasus anuitas yang pertama, yaitu mencari present value. Jadi diketahui A-nya besar angsuran per bulannya tadi, yaitu Rp600.000 dalam jangka waktu 3 tahun. Jadi 3 dikali 12 bulan sama dengan 36 bulan. I-nya sama dengan 1%. Jadi rumus dari present value tersebut adalah 1 dikurang 1 ditambah I dikali dengan pangkat minus N per I dikali dengan A. Jadi dimasukkan 1 dikurang 1 ditambah 0,01 dikali dengan pangkat minus 36 dibagi dengan 0,01 dikali 600.000. 1 dikurang 1 0,01 dikurang minus 36 dibagi dengan 0,01 dikali dengan 600.000. Jadi 1 dikurang 0,6989 dibagi dengan 0,01 dikali 600.000, hasilnya 30,1075 dikali 600.000. Hasil akhirnya Rp18.054.503. Terus studi kasus yang kedua, seorang mahasiswa menyewa kos dengan total biaya sebesar Rp21.600.000. Ini kalau tanpa bunga untuk jangka waktu 3 tahun. Pembayaran kos tersebut dilakukan dengan sistem cicilan bulanan selama 36 bulan. Atas cicilan tersebut dikenakan bunga sebesar 2%. Berapakah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya? Di kasus anuitas yang kedua, mencari besar biaya per bulannya. Jika diketahui ini yang tanpa bunga, hasilnya itu Rp21.600.000. N-nya 36 bulan, I-nya yang ditanyakan 2%. Nah, jadi rumusnya adalah A sama dengan PV sama dengan per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N per I. Jadi present value-nya tadi Rp21.600.000 dibagikan dengan 1 dikurang 1 ditambah I-nya bunganya 0,02 dikalikan dengan pangkat minus 36 dibagi 0,02. Jadi ini diturunkan Rp21.600.000 dibagi dengan 1 dikurang 0,4902 per 0,02. 21.600.000 per 0,5097 dapat dari sini 1 dikurang 0,4902 dibagikan dengan 0,02. Hasilnya 21.600.000 dibagikan dengan 25,488, hasilnya Rp847.429. Untuk
studi kasus yang ketiga, seorang mahasiswa menyewa kos dengan biaya sebesar Rp21.600.000. Biaya kos tersebut dikenakan bunga 2%. Besar angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah Rp847.429. Hitunglah berapa lama waktu yang diperlukan hingga pembayaran kos tersebut lunas. Terus, yang ketiga ada lama pelunasannya. Jika diketahui persen keringannya tadi Rp21.600.000, I-nya 2%, A-nya tadi yang ini Rp847.429. Rumusnya M sama dengan minus log 1 dikurang VP dikali I per A per log 1 ditambah I. Dimasukkan min log 1 dikurang 21.600 dikali 0,02 dibagikan dengan Rp847.429 dibagi dengan log 1 ditambah 0,02. Jadi min log 1 dikurang 0,5097 per log 1,02 sama dengan min log 0,4902 dibagikan dengan log 1,02. Jadi minus 0,3096 dibagi 0,0086. Jadi lama pelunasannya selama 36 bulan. Studi kasus yang terakhir, seorang mahasiswa membayar kos sebesar Rp21.600.000. Pembayaran tersebut akan dilunasi selama 36 bulan. Besar angsuran per bulannya adalah Rp847.429. Tentukan tingkat suku bunga yang dikenakan atas pembayaran kos tersebut. Yang terakhir ada tingkat bunga. Jika diketahui A-nya sama dengan Rp21.600.000, N-nya 36 bulan, A-nya Rp847.429. Jadi present value sama dengan 1 ditambah I pangkat minus N dikali A per I. Jadi ininya 21.600 ditambah 1 dikurang 1 ditambah I per I dikalikan dengan Rp847.429. Jadi 21.600.000 ini dipindahkan ke sini 847.429 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah I-nya belum diketahui dan dikalikan dengan minus 36 dibagikan dengan I. Nah, di sini kita memakai bunga 2%. Terus 25,488 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 0,02 dikalikan dengan minus 36 dibagi 0,02. Jadi 25,488 sama dengan 1 ditambah 0,4902 dibagikan dengan 0,02. Hasilnya 25,488 dan 25,484. Hasilnya sama kalau pakai bunganya 2%. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi amortisasi. Jadi amortisasi ini merupakan sebuah prosedur dalam akuntansi yang digunakan untuk mengurangi nilai biaya dengan membayarkan biaya pokok dan bunga secara bertahap. Oke, langsung saja kita masuk ke studi kasus yang pertama pada amortisasi, yaitu di sini diminta untuk membuatkan tabel amortisasi dari kasus Mas Asep dengan bunga 21% dengan jangka waktu 15 tahun dan juga tabel amortisasi dengan bunganya 15% untuk jangka waktu 13 tahun sisa. Ini adalah tabel amortisasi untuk yang 21%. Di sini diketahui pada soal sebelumnya jumlah saldo hutang Mas Asep itu sebesar 400 juta rupiah. Yang dimana setiap bulannya dibayarkan angsuran sebesar 7.422.449,08 rupiah selama 15 tahun. Nah, di sini selanjutnya kita menghitung berapa sih bunga yang harus bunga yang ditanggung dari setiap bulan di bulan pertama pembayaran hutang Mas Asep tadi sebesar 7 juta. Jadi bunga yang dibayarkannya sebesar 7 juta rupiah yang dimana rumus
dari kita mendapatkan 7 juta itu yaitu 21% dibagi dengan 12 bulan dikali dengan jumlah saldo hutang awalnya. Jadi 21% per 12 dikali dengan saldo hutang awal menghasilkan 7 juta rupiah. Lalu kita menghitung berapa sih amortisasi atau jumlah hutang yang terbayarkannya. Di sini cara menghitung amortisasi atau jumlah hutang yang dibayarkannya yaitu jumlah angsuran yang dibayarkan dikurangkan dengan bunga menghasilkan 322.449 rupiah. Begitupun seterusnya sampai 15 tahun. Lalu untuk yang 15% sebenarnya sama saja penghitungannya dengan yang 21%. Bedanya cuma di persenan bunganya yang dimana dan juga sisa saldo hutangnya. Jadi saldo hutang Mas Asep pada yang penghitungan 15% dengan 13 tahun sisa ini sebesar 522.288.283,54 juta rupiah, di mana angsuran per bulannya sebesar 7.626.910,83 rupiah yang akan dibayarkan selama 13 tahun sisa. Nah, lalu bunga pada bulan pertamanya yaitu sebesar 6.528.604 rupiah yang didapatkan dari rumus 15% dibagikan dengan 12 bulan dikalikan dengan jumlah saldo hutangnya. Lalu amortisasi atau biaya hutang yang dibayarkan pada bulan pertamanya yaitu sebesar 1.098.306,79 rupiah yang didapatkan dari pembayaran angsuran dikurang dengan pembayaran bunga. Begitupun seterusnya sampai pelunasan di tahun ke-13 sisanya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus amortisasi 2. Jadi, Raja Empat meminjam sebesar 200 juta rupiah dari Bank Papua untuk membeli sebuah kendaraan. Pinjaman itu akan dilunasi selama 5 tahun, dicicil bulanan dengan bunga tetap sebesar 18%. Setelah melakukan pembayaran tepat 2 tahun, Raja Empat melihat tingkat bunga pinjaman di pasar telah turun menjadi 12%. Sehingga ia berminat untuk melunasi pinjamannya yang berbunga 18% dengan pinjaman baru berbunga 12%. Namun, Bank Papua hanya menyetujui pelunasan lebih cepat jika Raja Empat bersedia membayar denda sebesar 5%. Dari sisa pinjaman, keputusan apa yang sebaiknya diambil oleh Raja Empat? Baik, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian tentang studi kasus amortisasi tentang Raja Empat. Jadi diketahui present value atau jumlah hutangnya adalah 200 juta rupiah dan interest atau bunganya adalah 18%. Lalu N-nya sama dengan 5 tahun atau 60 bulan. Nah, kita di sini pertama akan menghitung tentang angsuran nih. Angsuran itu menggunakan rumus A sama dengan present value per 1 dikurang 1 ditambah I per 1 sama dengan 200 juta rupiah per 1 dikurang 1 ditambah 0,015 di pangkat min 60 per 0,015 sama dengan 200 juta per 39.380.268,9 rupiah sama dengan angsurannya adalah jadinya 5 juta 0,78685. Nah, selanjutnya kita akan menghitung tentang pinjaman setelah 2 tahun nih. Jadi rumusnya present value sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min A per I dikali A. Nah, jadi di sini 1 dikurang 1 ditambah 0,015 min pangkat min 36 per 0,015 dikali A-nya sama dengan 5.078.685 rupiah. Hasilnya sama dengan Rp 27.660.684 dikali dengan 5.078.685 rupiah sama dengan pinjaman setelah 2 tahun adalah 140.478.902 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke denda pelunasan lebih cepat. Dendanya itu sama dengan 5% dikalikan dengan si pinjaman setelah 2 tahun, yaitu 5% dikalikan 140.478.902 dengan hasil 7.023.9095. Lalu kita akan lanjut ke jumlah pinjaman terbarunya, yaitu kita ambil dari pinjaman setelah 2 tahun ditambah dengan denda pelunasan lebih cepat dengan hasil 147.503.897.
Nah, lalu kita akan hitung angsuran terbarunya dengan rumus sama seperti angsuran yang awal itu. A sama dengan present value per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N per I. Di sini present value-nya kita ambil dari jumlah pinjaman terbaru, yaitu 147,503,897 per 1 dikurang 1 ditambah 0,01 per pangkat min 36 per 0,01 dengan hasil 147,503,879 per 30,107,505 dengan hasil angsuran terbaru yaitu Rp4.899.240.000. Oke, baik. Terus ini adalah tabel amortisasi dari studi kasus amortisasi yang kedua, yang dimana saldo hutang awal dari Raja Ampat ini sebesar 200 juta rupiah, yang dimana angsuran setiap bulannya selama 5 tahun yaitu sebesar 5.078.685,148 rupiah. Lalu, jadi bunga yang dibayarkan pada tahun pertama yaitu 3 juta rupiah yang didapatkan dari penghitungan 18% dibagi 12 dikali dengan saldo hutang awal yang sebesar 2 juta rupiah tadi, menghasilkan 3 juta rupiah. Lalu, amortisasi atau pelunasan hutang yang dibayarkan pada bulan pertamanya yaitu sebesar 2.078.685,48 rupiah yang dimana didapatkan dari jumlah angsuran yang dibayarkan dikurangkan dengan bunga. Baik, selanjutnya ini adalah lanjutan dari penghitungan kasus Raja Ampat tadi, yang dimana setelah 2 tahun pembayaran Raja Ampat membayarkan bunganya menjadi 12%, yang dimana saldo hutangnya menjadi sebesar 147.503.911,8 rupiah, yang dimana angsuran yang dibayarkannya selama 3 tahun yaitu sebesar 4.899.240,62 rupiah. Lalu bunga yang dibayarkan dari jumlah angsuran tadi di bulan pertamanya yaitu sebesar 1.475,039,12 rupiah yang didapatkan dari penghitungan 12% bunga dibagi dengan 12 bulan dikali dengan saldo hutang awalnya. Lalu amortisasi atau jumlah hutang yang dibayarkan di bulan pertamanya yaitu sebesar 3.424.201,51 rupiah yang didapatkan dari jumlah angsuran yang dibayarkan dikurangkan dengan jumlah bunga yang harus dibayar. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang signifikan. Jadi signifikan adalah sejumlah uang yang diperlukan pada suatu tanggal tertentu di kala kemudian hari dapat diakumulasikan secara sistematis lewat tabungan-tabungan periodik yang sama besar sedemikian sehingga akan membentuk dana sama dengan jumlah yang diperlukan. Jadi singkatnya signifikan ini seperti tabungan. Pada studi kasus yang pertama, pemilik perusahaan memutuskan untuk membentuk signifikan sedemikian sehingga pada akhir tahun ketiga akan terhimpun dana sebesar 4 juta yang diperlukan untuk membangun kolam renang yang baru. Berapa tabungan bulanan yang diperlukan jika dana yang terhimpun dalam signifikan memberikan hasil bunga sebesar 9% yang dimajemukkan secara bulanan, dan buatlah schedule tabel signifikan pada Excel. Kami rumus signifikan. FV sama dengan 1 ditambah 1 pangkat N min 1 per 1 kali A. Jadi FV ini adalah future value atau tabungan yang akan dituju. Lalu I adalah jumlah bunga per bulan dan N adalah jumlah periode. Lalu A adalah tabungan rutin yang dicari. Setelah itu kita masukkan angkanya. Seperti ini. 0,0075 diperoleh dari 9% dibagi 12 karena yang dicarinya adalah bunga per bulan. Lalu 36 juga diperoleh dari banyaknya bulan pada 3 tahun. Jadi 4 juta sama dengan 1 ditambah 0,0075 pangkat 36 min 1 per 0,0075 dikali A. Jadi agar A ini bisa dihitung, maka kedua sisi kita bagi dengan faktor di depan A. Jadi
pada studi kasus kedua, seorang investor itu harus memutuskan antara dua pilihan. Lebih baik memilih alternatif 1 atau alternatif 2. Nah, pada alternatif 1 ini akan memberikan hasil sebesar 1.500.000 pada akhir tahun ketiga, ditambah 4 juta pada akhir tahun kelima. Jadi menggunakan rumus P sama dengan S per 1 tambah I pangkat N. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya FV5 karena pada 4 juta ini yang diterima di tahun kelima. 4 juta per 1 tambah 0,11 pangkat 5 karena alternatif lebih baik seandainya yang dihargai 11%. Jadi di soalnya itu menunjukkan bunganya dihargai 11% dibuat ke desimal. Jadi 0,11 pangkat 5 sama dengan 2.373.805 rupiah. Lalu yang 1.500.000 per 1 tambah 0,11 pangkat 3 karena 3 tahun N-nya. Hasilnya 1.096.787 rupiah. Lalu ditambah antara yang hasil dari 4 juta dan 1.500.000 ini, jadi hasilnya 3.470.592 rupiah. Lalu selanjutnya pada alternatif kedua, menggunakan rumus P sama dengan S 1 dikurang 1 tambah I pangkat minus N per I. Jadi S-nya 900.000 karena pada alternatif kedua ini akan memberikan hasil sebesar 900.000 pada setiap akhir tahun selama 5 tahun. Jadi 900.000 1 ditambah 1,11 karena 1 tambah 0,11, jadi langsung aja hasilnya 1,11 pangkat minus 5 karena 5 tahun per I. Jadi 900.000 ditambah 900.000 jadi dikali dengan 1 dikurang hasil dari 1,11 minus pangkat minus 55 ini, hasilnya 0,5934 dan seterusnya per 0,11. Jadi hasilnya 900.000 dikali dengan hasil dari 1 dikurang 0,593, jadi hasilnya segini, 900.000 dikali 0,40654 dan seterusnya per 0,11. Jadi 900.000 dikali 3,69589 dan seterusnya menghasilkan 3.326.307 rupiah. Jadi alternatifnya senilai 3.326.307 rupiah. Yang mana kalau kita bandingkan antara alternatif 1 dan alternatif 2, alternatif 1 lebih menguntungkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu depresiasi. Jadi depresiasi adalah penurunan nilai dari suatu aset atau barang dalam jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan proses pengalokasian biaya suatu aset tetap selama masa manfaatnya yang mencerminkan penurunan nilai akibat penggunaan, keusangan atau faktor lain seiring berjalannya waktu. Aset tetap itu bisa berupa kendaraan, gedung, ataupun peralatan. Nah, sini ada studi kasus depresiasi. Jadi 1 unit laptop Asus dibeli pada 21 April 2025 dengan harga perolehan sebesar Rp6.250.000. Laptop tersebut diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun dan nilai residu sebesar Rp625.000. Hitunglah beban penyusutan dan nilai buku laptop sesuai dengan masing-masing metode penyusutan. Nah, di sini ada 4 metode. Yang pertama itu ada metode garis lurus. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih penyusutannya itu sama sebesar Rp1.125.000. Jadi penghitungannya itu menggunakan rumus Excel bernama SLN. Nah, lalu di sini ada metode menurun. Kalau metode menurun ini kita menggunakan rumus DB. Lalu untuk menurun ganda kita menggunakan rumus DDB. Lalu untuk angka tahun kita menggunakan rumus
SYD. Nah, bisa kita lihat ya, untuk penyusutan dari masing-masing metode ini semuanya berbeda, tidak sama. Dari metode garis lurus, metode menurun ganda hingga 4 tahun, jumlah penyusutan setiap tahunnya itu berbeda dan tidak sama. Namun nilai sisanya sama, sebesar Rp6.205.000. Next ada saham. Jadi saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti pernyataan modal. Karena itu pemilik saham memiliki hak mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Salah satunya kami punya studi kasus saham perusahaan Indofood, yang dimana ia menyetujui setiap saham akan menerima dividen sebesar Rp250 dan investor akan mendapatkan retur sebesar 6,90% atas investasinya. Maka berapakah nilai saham tersebut? 6,90%. Dan yang ditanya, berapa nilai saham tersebut? Penyelesaiannya kita tinggal masukin ke dalam rumus aja. Jadi rumusnya gimana? Rumusnya itu Rp250 ditambah 6,90%, jadi M itu 1. Ditambah 6,90/100. Jangan lupa satunya jangan ketinggalan di sini. 250 bagi 1 plus 0,069. 0,069 nya dapat dari mana? Dapat dari ini. 250 dibagi 1,069. Jadi harga wajar saham berdasarkan dividen yang diretur yang diharapkan investor itu tadi sekitar Rp233.800,86. Lalu next, di sini ada obligasi. Jadi obligasi itu adalah surat yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Ketika kamu membeli obligasi, berarti kamu meminjamkan uang kepada pihak penerbit. Contoh studi kasusnya yaitu ada obligasi Buma tahun 2024 tipe C, seri C, bernilai nominal Rp414.255.000.000 dengan bunga 9,75% per tahun. Jatuh temponya dalam 5 tahun, maka tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield 10%. Lalu ini dihitung dibagi dengan 10% dan akan mendapatkan hasil. Jadi hasilnya jika investor mengharapkan yield